Episode 34. Arya mengantarkan Kenzo pulang ke rumah Lia. Di sana dia melihat Yo sedang menemani Lia duduk di teras rumah. "Duduk dulu Mas," tawar Lia. Arya pun mendudukkan bokongnya di kursi teras. Keadaan rumah Lia masih sama seperti saat Arya tinggal dulu, tak ada yang berubah. Dari dulu Lia sangat suka duduk di teras rumah. Saat sore hari, karena bagi Lia bisa melihat tanaman hiasnya. Dan udara sore yang sejuk membuat Lia sesekali mengerjapkan matanya. Tiupan angin sepoi-sepoi membuat Lia sering menguap. "Sayang, mandi dan segera makan," ucap Lia pada Kenzo. Kenzo menganggukkan kepalanya patuh dan segera masuk. "Bagaimana bisnismu ya?" tanya Yo memulai pembicaraan. Sebenarnya Lia tak begitu ingin membahas masalah keuangan Arya. Karena dia tahu harta Arya sudah diambilnya semua, tapi Lia juga perlu tahu bagaimana kondisi Arya setelah dia tinggal. "Sekarang aku sedang merintis usaha baru Yo. Mohon doanya," jawab Arya. "Kau menginginkan showroommu Mas?" tanya Lia yang tak tega dengan Arya, apalagi saat ini dia sudah punya Yo. "Tidak, biarkan itu menjadi milik Kenzo. Aku bisa membuka usaha baru. Harta kita dulu sudah aku ikhlaskan untuk Kenzo," jawab Arya. "Terima kasih Mas. Bagaimana kehamilanmu?" tanya Arya. "Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Aku juga tak begitu kelelahan karena butik sudah kujual pada Ratna." "Bukankah butik itu separuh dari hidupmu? Itu yang kau impikan sejak dulu? Kenapa dijual?" tanya Arya. "Aku tak ingin mengulang kesalahan yang sama Mas. Mengurus perusahaan saja sudah membuatku kewalahan. Apalagi ditambah butik. Saat ini aku ingin mengurus Mas Yo dan Kenzo. Apalagi aku tengah hamil. Dan setelah melahirkan harus mengurusi anak kami. Jadi aku putuskan untuk menjualnya. Keluarga adalah prioritas terpenting kami saat ini Mas," ucap Lia menatap Yo. Lia menyadari kegagalan rumah tangganya tak sepenuhnya karena Arya. Peran Lia juga ada. Karena lebih mementingkan pekerjaan dibandingkan keluarga membuat rumah tangganya hancur. Kali ini Lia tak ingin terjadi untuk kedua kalinya. "Aku selalu mendukung keputusanmu," ujar Arya menatap Lia. "Bagaimana dengan Alexa?" tanya Yo mengalihkan perhatian Arya pada Lia. "Dia selalu menanyakan anak kami. Aku takut Alexa akan mengamuk kembali jika tahu anaknya meninggal," jelas Arya. "Sepertinya kalian harus mengadopsi anak dulu Mas sampai Alexa benar-benar bisa menerima semuanya. Karena dia sangat terpuruk saat ini," usul Lia. Arya diam sejenak memikirkan ucapan Lia. "Sepertinya usulmu akan aku pertimbangkan. Alexa sangat menginginkan anak itu." "Ya, sepertinya mengadopsi anak cara yang terbaik saat ini ya. Mana tahu kondisi Alexa akan lebih cepat pulih jika melihat anaknya," sahut Yo. "Akan aku bicarakan pada Pak Wijaya dan istrinya. Karena mereka juga sangat mengharapkan kesembuhan Alexa," ucap Arya. "Kalau begitu aku pamit pulang dulu. Sampaikan salamku pada Kenzo," ujar Arya berdiri dan pamit pulang. Yo menuntun Lia untuk masuk ke dalam rumah. "Mas, kasihan juga Alexa ya. Ibu mana yang mau anaknya meninggal," ucap Lia saat mereka berjalan. "Sayang, kita doakan yang terbaik saja untuk keluarga mereka.
Aku tak ingin kita terlalu dekat pada Alexa, ungkap Yo jujur. Aku hanya sekedar menjalin silaturahmi, Mas. Tak lebih. Ya, saat ini kami sedang hamil, Mas. Tak ingin kamu berpikir macam-macam dan membuatmu stres. Ingat calon baby kita yang terpenting, ujar Yo mencium kening Lia. Mas, ini masih di luar, ingat Lia, karena takut Kenzo ataupun pembantu mereka melihat. Sorry sayang. Aku tak bisa mengontrol diri jika berdekatan denganmu, ucap Yo terkekeh. Arya menyampaikan niatnya pada mertuanya untuk mengadopsi anak, agar memancing kesembuhan Alexa. Di sisi lain Arya berpikir untuk mengakhiri pertikaian antar Alexa dan Lia, agar Alexa bisa mengakhiri kebenciannya pada Lia. Setidaknya sampai Alexa benar-benar pulih. Bagaimana menurut Papa? Tanya Arya. Jika itu yang terbaik untukmu, aku menurut saja. Karena kalian yang akan menjalani rumah tangga kalian, ucap Pak Wijaya. Aku butuh dukungan, Pak. Karena anak tersebut akan masuk ke dalam keluarga kita. Dia juga butuh diakui sebagai cucu kalian, jelas Arya. Jika itu bisa menyembuhkan anakku, kenapa tidak? Aku tak keberatan. Baiklah, terima kasih atas pengertiannya, Pak, ujar Arya pamit dari ruangan Pak Wijaya. Arya merasa sedikit lega sudah menyampaikan niatnya pada Pak Wijaya. Kini dia harus menjelaskan pada mamanya. Jika semua setuju, dia akan mencari panti yang bisa untuk mengadopsi anak. Karena Alexa akan dibawanya pulang dalam waktu dekat ini. Ma, aku minta Mama bisa memahami Alexa saat ini dan kami akan tinggal untuk sementara waktu di rumah Mama, ucap Arya. Mama tak keberatan, Nak. Asalkan Alexa bisa menempatkan dirinya sebagai menantu, tegas Mama Arya. Untuk saat ini aku minta Mama yang banyak mengalah dulu, Ma, sampai kondisi Alexa benar-benar pulih. Aku tak ingin kalian terus berselisih nantinya. Aku mohon, Ma, pinta Arya memelas. Baiklah. Jika Alexa sudah sembuh, ajak dia meminta maaf pada Lia. Karena bagaimanapun juga kalian bersalah pada Lia. Jadikan semua kejadian ini untuk kalian saling introspeksi diri dan merenung, oceh Mama Arya. Iya, Ma. Aku minta Mama membantu Alexa untuk sembuh. Kalian adalah sumber kebahagiaanku saat ini, Ma. Aku ingin meraih surga untuk tak mengabaikan Mama, dan aku ingin membahagiakan Alexa. Mama selalu mendukung keputusanmu, Nak. Semoga rumah tangga kalian bisa bahagia, doa tulus seorang ibu untuk anak lelakinya ini. Waktu berjalan begitu cepat, kebahagiaan keluarga Lia dan Yo terlihat jelas saat ini. Apalagi kandungan Lia yang mulai membesar membuat Yo menjadi suami siaga dan harus ekstra ketat menjaga Lia. Tiap hari Yo tiada hentinya berceramah pada istrinya ini. Yo selalu mengingatkan hal yang boleh dan tidaknya Lia lakukan. Kenzo juga semakin pintar, mulai mengerti dengan kondisi maminya. Kenzo sudah tak sabar menunggu kehadiran bayi yang diprediksi perempuan oleh dokter tersebut. Kakak harus bisa menjaga adik kelak. Kalian harus akur satu sama lain, ucap Lia yang mulai membiasakan panggilan kakak pada Kenzo. Aku sangat bahagia, Ma, ucap Kenzo tersenyum sambil terus menggosok perut maminya ini. Sesekali terasa pergerakan dari perut Lia dan membuat Kenzo kaget. Sepertinya dia sudah tak sabar mengajak kakak bermain canda Lia. Anak lelaki ini sangat antusias membantu keperluan maminya.
Yo sudah melarang Lia untuk tidak keluar rumah lagi. Semua pekerjaan Yo yang menghandlenya. Hari ini kamu sudah bisa pulang, Sa. Kita tinggal di rumah Mama untuk sementara waktu agar ada yang membantumu menjaga Sabila, ujar Arya. Anak adopsi Arya diberi nama Sabila. Arya sudah mengadopsi anak ini 2 minggu lalu. Anak ini sebagai pemancing untuk kesembuhan Alexa. Alexa saat ini menuruti semua ucapan Arya. Dia sudah tak sabar untuk bertemu anaknya agar dia yakin kalau Arya tak memberikan anaknya pada Lia.